Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amadea Putri Ramadanti dengan NIM 2311054. Saya dari kelas 4A reguler malam di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu tradisi yang masih dijaga dalam adat Jawa, yaitu tradisi penguburan ari-ari atau yang biasa disebut dengan mendem ari-ari. Tradisi ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi juga memiliki makna filosofis dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Lalu bagaimana prosesinya? Apa nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam video berikut ini. Dalam budaya Jawa, menguburkan ari-ari atau plasenta adalah tradisi yang memiliki makna spiritual dan simbolis yang mendalam. Tradisi ini mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Ari-ari dianggap sebagai saudara kembar atau pendampingan spiritual bayi yang lahir. Dalam kepercayaan Jawa ada konsep sedulur papat 5 pancer, yang berarti 4 saudara dan 1 pusat. 4 saudara ini melambangkan 4 unsur yang menyertai manusia sejak lahir hingga hayat, yaitu ari-ari atau plasenta, darah, air ketuban, dan tali pusar. Bayi yang lahir diibaratkan sebagai pusat atau pancer, sedangkan 4 unsur tersebut menjadi penjaganya secara spiritual. Selanjutnya, kita masuk ke prosesi dan tata cara penguburan ari-ari. Tradisi ini dilakukan dengan hati-hati dan penuh penghormatan. Berikut langkah-langkah yang biasa dilakukan. Pembersihan ari-ari. Setelah persalinan, ari-ari dibersihkan secara menyeluruh. Pembungkusan ari-ari dibungkus dengan kain putih atau mori lalu dimasukkan ke dalam kendi, tanah liat atau kendil. Pemilihan tempat penguburan biasanya ari-ari dikuburkan di pengarangan rumah, di tempat yang bersih dan aman, serta posisi penguburan disesuaikan dengan jenis kelamin bayi. Untuk bayi laki-laki itu di sebelah kanan pintu masuk, dan untuk perempuan itu di sebelah kiri pintu masuk. Lalu ada tujuan dan harapan dari tradisi ini, yaitu memohon keselamatan, kesehatan, dan perlindungan bagi bayi. Lalu menjalin hubungan harmonis antara bayi dengan alam semesta. Menjaga agar bayi tumbuh dengan pribadi yang baik, berbudi luhur, dan mendapatkan berkah. Lalu memelihara tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya. Dalam tradisi Jawa, ari-ari atau plasenta itu dikuburkan bersama dengan beberapa barang yang memiliki makna simbolis dan harapan bagi kehidupan bayi di masa depan. Setiap barang yang digunakan dalam prosesi ini bukan sekedar pelengkapan fisik, tetapi juga melambangkan doa dan filosofi yang mendalam. Berikut adalah beberapa barang yang umum dikuburkan bersama ari-ari beserta maknanya. 1. Kendi atau tempurung kelapa. Maknanya, kendi atau tempurung kelapa digunakan sebagai wadah untuk membungkus ari-ari. Ini melambangkan kesucian, perlindungan, dan keseimbangan. Lalu filosofinya itu kendi yang berasal dari tanah liat, itu mencerminkan unsur bumi yang dipercaya memberikan perlindungan alam bagi bayi. Selanjutnya itu ada kain putih atau disebut dengan mori. Maknanya itu ari-ari dibungkus dengan kain putih sebelum dimasukkan ke dalam kendi. Warna putih itu melambangkan kesucian, kebersihan hati, dan niat yang baik. Filosofinya, harapannya bayi tumbuh menjadi pribadi yang murni, jujur, dan berakhlak mulia. Pelita atau lampu minyak. Maknanya itu diletakkan di atas kuburan ari-ari selama beberapa malam setelah penguburan. Cahaya pelita melambangkan penerangan jalan hidup, agar bayi memiliki masa depan yang cerah dan terhindar dari kegelapan atau kesulitan.
Lalu ada jarum dan benang. Maknanya jarum dan benang adalah melambangkan keterikatan dan kekuatan hubungan bayi dengan keluarganya. Harapannya bayi selalu memiliki hubungan yang erat dengan orang tua dan saudara-saudaranya serta bisa menjalani kehidupan yang rapi dan teratur. Lalu ada beras kuning atau kunyit, yang berarti mencerminkan kemakmuran dan keberkahan. Simbol doa agar bayi mendapatkan rezeki yang melimpah, hidup berkecukupan dan selalu diberkahi. Lalu ada daun atau duri pohon salak. Itu diletakkan di sekitar kendi untuk melindungi dari gangguan makhluk halus atau energi negatif. Filosofinya itu melambangkan perlindungan dan penjagaan bayi dari bahaya fisik maupun spiritual. Lalu selanjutnya ada uang logam. Simbolnya itu memaknakan tentang kemakmuran dan kecukupan rezeki di masa depan. Filosofinya agar bayi tumbuh dengan keberuntungan, kelimpahan rezeki, dan kesejahteraan sepanjang hidupnya. Lalu ada sapu lidi kecil yang dimaknai digunakan untuk membersihkan area sekitar setelah penguburan. Filosofinya itu melambangkan niat untuk menjatuhkan bayi dari hal-hal buruk dan membersihkan jalan kehidupan dari rintangan atau kesulitan. Barang yang dikuburkan bersama ari-ari dalam budaya Jawa tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga menjadi perwujudan doa agar bayi tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berbudi luhur, dan diberkahi dalam kehidupannya. Tradisi ini mencerminkan keyakinan masyarakat Jawa terhadap harmoni antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga kehidupan spiritual bayi sejak lahir. Meskipun tradisi ini masih dijalankan oleh banyak masyarakat Jawa, ada juga yang mulai memodifikasinya sesuai dengan kondisi modern. Sebagai keluarga yang tetap memilih melaksanakan prosesi penguburan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan menjaga tradisi. Berikut ini saya lampirkan beberapa video materi atau dokumenter yang saya temukan di beberapa platform untuk mengenal materi ini secara mendalam. Mari kita simak video berikut ini. Dalam masyarakat Jawa, plasenta atau yang disebut sebagai ari-ari dipercaya merupakan saudara muda dari bayi yang baru dilahirkan. Hal ini disebabkan kelahiran bayi selalu diikuti dengan keluarnya ari-ari. Selain memiliki adik ari-ari, bayi juga memiliki kakak, yakni kawah. Masyarakat Jawa sering menggunakan istilah kakang, kawah, dan adik ari-ari. Oleh karena itu, ari-ari sangat dianjurkan untuk dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penjagaan terhadap ari-ari adalah dengan menanam atau menguburkannya dengan cara dan tempat yang baik. Frans Magnesuseno mengatakan bahwa prinsip hormat adalah ditunjukkan melalui cara bicara dan membawa diri terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Prosesi penguburan ari-ari diawali dengan ari-ari dicuci dengan air bersih dan sebaiknya dilakukan oleh ayah si bayi. Apabila ayahnya tidak ada, maka dilakukan oleh kakek atau nenek atau kerabat yang terdekat. Tidak harus laki-laki jika yang terdekatnya hanya perempuan. Di zaman sekarang kebanyakan sudah dilakukan oleh petugas kesehatan atau bidan atau dukun yang menangani persalinan. Walaupun boleh-boleh saja untuk kepraktisan, namun dalam ritual Jawa hal ini tidak dianjurkan. Dan keluarga bayi biasanya sudah menerima ari-ari dalam bentuk sudah siap untuk dikuburkan. Pihak rumah sakit biasanya ari-ari hanya sekedar dibersihkan, dimasukkan ke dalam kendil dan kemudian langsung diserahkan kepada keluarga bayi tanpa melalui tata cara ritual kemasyarakatan tertentu. Secara tradisional, sebelum dikuburkan, ari-ari harus diperlakukan secara khusus. Setelah dicuci bersih, dimasukkan ke dalam kriuk yang terbuat dari tanah atau kendil. Di beberapa tempat, kendil bisa diganti dengan tempurung kelapa. Kendil terlebih dahulu diberi alas daun sente sebelum digunakan untuk mewadahi ari-ari.
Kemudian kendil ditutup dan di atasnya diletakkan beberapa barang yang merupakan syarat prosesi ritual tersebut. Barang-barang yang berfungsi sebagai syarat tersebut tidak berlaku sama pada semua daerah di Jawa, namun memiliki beberapa variasi, misalnya kembang boreh, lengawangi, kunir bekas alas untuk memotong usus, welat yaitu pisau yang terbuat dari potongan bambu tipis yang dipakai untuk memotong usus, garam, jarum, benang, gereh betek, tulisan huruf Jawa yang dikenal dengan hanacaraka, dan uang sakubang, beras merah, kunyit, pensil, buku tulisan Jawa, dan tulisan Latin. Selain itu, bagi bayi perempuan, ke dalam kendil dimasukkan juga empon-empon seperti temu ireng, kunir, bawang merah, bawang putih, benang, dan jarum. Bagi bayi laki-laki dimasukkan juga uang logam Rp100. Setelah beberapa syarat itu komplit, kemudian dimasukkan ke dalam kendil, lalu ari-ari dimasukkan di atasnya, kemudian ditutup dengan lemper cobek yang terbuat dari tanah liat yang masih baru, lalu dibungkus dengan kain mori yang masih baru. Sebelum melakukan penguburan, terlebih dahulu dipersiapkan lubang tempat mengubur ari-ari. Tidak ada ketentuan yang pasti dalam kedalaman lubang. Syarat yang terpenting adalah sebisa mungkin sedalam-dalamnya. Dalamnya lubang dimasukkan agar ari-ari jauh dari jangkauan hewan pemangsa. Ada ketentuan lain dalam hal lubang, di mana lubang yang dipersiapkan untuk mengubur ari-ari bagi bayi perempuan diletakkan di sebelah kiri pintu utama rumah, sedangkan jika bayinya laki-laki diletakkan di sebelah kanan pintu utama rumah. Hal ini dimaksudkan karena posisi laki-laki di dalam rumah tangga adalah sebagai simbol pencari nafkah dan penanggung jawab keluarga, sedangkan para wanita posisinya di sebelah kiri yang menyimbolkan pendamping suami dalam memimpin rumah tangga. Hampir tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain berkenaan dengan posisi lubang untuk ari-ari. Setelah ari-ari siap dikubur dan lubang juga sudah tersedia, maka berikutnya adalah menentukan orang yang paling berhak mengubur ari-ari tersebut. Pada masyarakat Jawa, orang yang paling berhak dan sangat dianjurkan untuk menanam ari-ari adalah ayah kandung si bayi. Sebelum mengubur ari-ari, sang ayah harus mengenakan pakaian tradisional lengkap. Pada intinya, orang yang akan menguburkan ari-ari haruslah berpakaian sopan dan badannya dalam kondisi bersih. Ketika bayi tidak memiliki ayah, maka orang yang berhak menguburkan ari-arinya adalah kakeknya. Begitu seterusnya, dipilih orang yang paling dekat hubungan darah dengan si bayi. Sebagai catatan, orang yang menguburkan ari-ari yang baik adalah laki-laki. Walaupun tidak harus laki-laki, jika kerabat dekatnya adalah perempuan, boleh saja. Kenapa harus laki-laki? Karena pengaruh budaya patriarki. Setelah siap secara lahir dan batin, maka langkah berikutnya adalah mulai proses penguburan. Pada awalnya ari-ari digendong atau lebih tepatnya diemban, kemudian dibawa ke tempat penguburan dengan sangat hati-hati. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang, tanah dipadatkan dengan cara diinjak-injak secara hati-hati. Timbunan tanah dianjurkan sepadat-padatnya supaya tidak mudah dibongkar hewan pemangsa. Di atas tanah kuburan ari-ari tersebut kemudian dipagari dengan bambu atau sering juga ditemukan anjang-anjang, tembok, maupun ember yang dilubangi bagian bawahnya. Bahkan ada pula yang sekedar ditutupi dengan 2 buah genteng yang ditata miring dan ditaburi kembang setaman, biasanya bunga mawar, melati, dan kenanga. Di atasnya dipasang lampu yang dinyalakan setiap malam selama 35 hari. Lampu ini dimaksudkan agar ari-ari dan si bayi selalu mendapatkan pepadang atau penerang di kala gelap, sehingga hatinya dan jiwanya juga menjadi terang atau cerah. Berbagai macam variasi dalam proses penanaman ari-ari tersebut pada dasarnya mempunyai esensi yang sama, yaitu merawat ari-ari yang dipercaya sebagai saudara si bayi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Masya Allah, Bu ya. Ada lagi, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, mohon pencerahannya begini, Bu ya. Bagaimana cara yang syariat untuk memperlakukan ari-ari pada bayi yang baru lahir? Kebetulan saya baru lahiran, anak kedua, Bu ya. Alhamdulillah laki-laki, Bu ya. Ari-ari bahasa Jawanya adalah batur bayi. Karena dinamai batur bayi, maka kadang-kadang orang memuliakannya kayak bayi beneran. Dia adalah seperti sesuatu yang keluar dari rahim perempuan. Artinya bukan sesuatu yang harus
kita jaga dengan berlebihan. Enggak. Dia seperti yang keluar, seperti darah yang keluar, seperti yang lainnya. Akan tapi memang tetap dianjurkan untuk dikubur supaya tidak tampak menjijikkan. Tapi setelah dikubur ya biasa saja. Biasa saja dikubur yang rapi di tempat yang sekiranya tidak bakal dibongkar oleh kucing atau babi, anjing dan seterusnya. Dikubur biasa saja. Ada masalah dikasih lampu dan sebagainya, biasa, itu adat kebiasaan. Dikasih lampu boleh, tidak pun boleh. Yang penting tidak boleh berkeyakinan. Kalau tidak dikasih lampu nanti begini misalnya. Bahkan kadang-kadang harus mau merusak sesuatu. Dikubur di mana saja. Dikubur di mana saja. Tidak harus kubur di dalam rumah. Nggak ada. Yang terhormat adalah bayinya. Biarpun itu digelari batur bayi oleh orang Jawa, bukan berarti harus harus kita kubur seperti bayi beneran, enggak. Hanya memang kita harus mengkubur, dan mengkuburnya pun mungkin tidak harus di tempat, mengkuburnya pun tidak harus tempat di dalam rumah, di mana saja. Kemudian setelah itu kalau Anda rapikan boleh. Jadi biasa saja. Bukan suatu hal yang harus dihormati seperti bayi, enggak. Mungkin ada niat ya. Namanya apa niat itu, apa niat tafaul atau niat apa? Ya saya kubur yang baik, semoga anakku baik. Itu sah-sah saja, yang penting tidak boleh berkeyakinan. Kalau tidak kubur di rumah nanti begini, nggak ada itu semua. Kalau tidak dikasih lampu nanti anaknya begini, nggak ada itu semuanya. Jadi biasa dikubur, selesai. Nggak usah dicuci bersih. Sampai ada suatu ketika dicuci. Dibersihkan, enggak, sampai dikubur, selesai. Yang perlu Anda rawat adalah bayinya, ada dedek yang benar, kenalkan Allah itu. Allah alam bisawab. Berarti Bu ya, kalau seandainya tidak dikubur pun nggak apa-apa. Contohnya nih, yang lahir nggak tahu dalam keadaan apa tuh, sibuk, keluarganya nggak tahu airnya kemana, tiba-tiba hilang gitu. Nggak apa-apa. Mungkin dimakan kucing, dimakan anjing, apa? Gak ada masalah Bu ya. Nggak usah pusing urusan begitu. Ya Bu ya, kadang karena melihat tadi bahwasanya ini adalah ada tradisi, mungkin ada berita keyakinan, dia harus dipangkas, biasa. Itu adalah seperti darah yang keluar, yang harus dan dia kena darah juga. Dia bukan bayi itu. Berbeda jika orang keguguran, harus dimuliakan. Itu adalah bakal anak, bakal bayi, harus kita muliakan. Ternyata ini alasan kenapa plasenta dari anak bayi harus dikubur dan diberikan lampu. Serta ternyata ada penjelasan logis di baliknya. Bahkan sudah menjadi kebiasaan selama turun-temurun. Ya pasti kamu sudah pernah melihat bahwa jika bayi yang baru lahir, orang tua mereka akan mengubur plasenta di depan rumah dan memberikan penerangan. Banyak yang bingung apa tujuan peletakan plasenta tersebut. Sebenarnya dari sisi agama, kita memang dianjurkan untuk menguburkan bagian tubuh manusia yang sudah terpisah. Kalau dalam dunia hewan, plasenta dari bayi kucing yang baru lahir akan dimakan oleh ibunya sendiri. Namun tidak mungkin kan manusia melakukan hal yang serupa. Otomatis harus dilakukan sesuai dengan syariat yang berbeda. Namun secara etis, plasenta ini terlalu berjasa untuk berakhir di tempat sampah dan harus dihormati dengan dikubur. Kemudian alasan kenapa diberikan lampu adalah turun-temurun dari nenek kita. Karena plasenta diletakkan tanpa lampu akan mengundang hewan-hewan lain untuk menggalinya, seperti kucing, anjing, ataupun tikus yang berkeliaran karena mereka memiliki penciuman yang tajam, agar tidak terinjak-injak oleh orang yang lewat. Di Indonesia, ada banyak mitos dan tradisi terkait dengan penguburan ari-ari atau plasenta bayi yang berbeda-beda tergantung daerah dan budaya setempat. Beberapa mitos yang umum di berbagai daerah adalah antara lain: 1. Ari-ari sebagai saudara kembar bayi. Banyak masyarakat percaya bahwa ari-ari adalah saudara kembar atau penjaga bayi. Oleh karena itu, ari-ari harus diperlakukan dengan hormat seperti manusia agar bayi yang lahir selalu dilindungi dan diberikan keselamatan. Yang kedua, itu cara menguburkan menentukan nasib bayi. Di beberapa daerah, ari-ari dikubur dengan perlakuan khusus, misalnya dibungkus kain putih atau daun pisang, lalu diberikan penerangan, lampu atau lilin selama beberapa hari setelah dikubur, atau ditempatkan di dalam kendi sebelum dikubur.
Hal ini dipercaya bahwa jika prosesi ini dilakukan dengan baik, maka bayi akan tumbuh sehat, pintar, dan berbudi luhur. Yang ketiga, itu harus dilakukan atau harus dikubur di tempat yang baik. Banyak masyarakat percaya bahwa ari-ari yang dikubur di tempat yang bersih dan aman, seperti halaman rumah, agar bayi selalu berada dalam lindungan keluarga. Jika dibuang sembarangan, konon bisa membawa nasib buruk bagi si bayi. Yang keempat, ada ari-ari bayi laki-laki dan perempuan itu diperlakukan berbeda. Di beberapa daerah Jawa ada kepercayaan bahwa ari-ari bayi laki-laki dikuburkan di sebelah kanan rumah, sementara ari-ari bayi perempuan itu dikuburkan di sebelah kiri. Ini dipercaya berkaitan dengan pembagian peran gender dalam kehidupan bayi nanti. Lalu selanjutnya itu ada ari-ari harus dijaga dari gangguan makhluk halus. Banyak yang percaya bahwa ari-ari bisa menarik perhatian makhluk halus. Oleh karena itu, setelah dikubur, orang tua sering membacakan doa atau mantra untuk melindungi bayi dari gangguan roh jahat. Lalu selanjutnya itu pengaruh terhadap kepribadian anak. Ada mitos bahwa jika ari-ari diperlakukan dengan baik, maka bayi akan tumbuh menjadi anak yang baik, pintar, dan berbudi luhur. Sebaliknya, jika diabaikan atau dibuang sembarangan, bayi bisa menjadi anak yang nakal atau mudah sakit-sakitan. Meskipun mitos-mitos ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat, namun secara medis ari-ari hanyalah bagian tubuh yang tidak lagi diperlukan setelah bayi lahir. Namun, tradisi ini tetap dilakukan karena dianggap sebagai bagian dari budaya dan warisan leluhur. Dalam Islam dan hukum adat di Indonesia, menguburkan ari-ari atau plasenta bayi adalah hal yang umum dilakukan. Berikut penjelasan hukumnya dari berbagai perspektif. Hukum dalam Islam. Dalam Islam, ari-ari termasuk bagian tubuh manusia yang harus diperlakukan dengan baik, seperti kuku dan rambut yang dipotong. Oleh karena itu, hukumnya sunnah untuk menguburkannya dengan cara yang baik dan bersih. Dalil dan pendapat ulama itu tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran atau hadis yang mengatur secara langsung tentang penguburan ari-ari ini. Namun, beberapa ulama menyebutkan bahwa karena ari-ari berasal dari tubuh manusia, maka dianjurkan untuk dikubur sebagaimana kuku dan rambut yang dipotong. Tujuannya adalah menjaga kebersihan dan menghindari gangguan dari binatang atau hal-hal yang tidak baik. Hukum dalam adat dan budaya itu di banyak daerah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera, ari-ari biasanya dikuburkan dengan ritual tertentu. Namun dalam Islam, selama ritual itu tidak mengandung kesyirikan seperti memberi sesajen atau meminta perlindungan dari ari-ari, maka hukumnya boleh. Jika ada unsur kesyirikan seperti percaya bahwa ari-ari memiliki kekuatan gaib atau harus diberi sesajen agar bayi selamat, maka hal itu dilarang dalam Islam. Hukum dalam kesehatan dan kebersihan itu dari segi medis dan kebersihan, menguburkan ari-ari adalah cara terbaik untuk membuang agar tidak menimbulkan bau atau menarik binatang liar. Beberapa rumah sakit mungkin menawarkan opsi membuang ari-ari sebagai limbah medis, tetapi banyak keluarga yang lebih memilih menguburkannya sendiri. Kesimpulannya, hukumnya sunnah dalam Islam karena ari-ari termasuk bagian tubuh manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Boleh dilakukan selama tidak ada unsur syirik atau kepercayaan mistis, dan dianjurkan untuk tujuan kebersihan dan kesehatan. Jadi, menguburkan ari-ari adalah hal yang baik, asal dilakukan dengan niat yang benar tanpa ada keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seiring perkembangan zaman, tradisi menguburkan ari-ari atau plasenta juga mengalami modernisasi, terutama dalam cara perlakuan dan makna bagi masyarakatnya.
Di era modern ini, tradisi menguburkan ari-ari masih dilakukan, tetapi dengan pendekatan yang lebih praktis, higienis, dan tanpa unsur mistis. Berikut adalah contoh modernisasi penguburan ari-ari. Yang pertama itu menggunakan wadah yang steril. Dulu, ari-ari dibungkus dengan kain putih atau daun pisang, lalu dimasukkan ke dalam kendi tanah liat. Sekarang, ari-ari dimasukkan ke dalam wadah steril seperti toples kaca atau plastik medis untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Menguburkan di tempat yang lebih fleksibel dulu harus dilakukan di halaman rumah dengan ritual khusus. Namun sekarang, jika tidak memiliki halaman rumah, itu bisa dikuburkan di taman keluarga. Lalu beberapa rumah sakit juga menawarkan layanan pengelolaan limbah medis untuk membuangnya dengan aman. Beberapa orang memilih menanamnya bersama pohon sebagai simbol pertumbuhan bayi. Dulu, penguburan sering diiringi dengan sesajen, kemenyan, dan penerangan selama beberapa malam untuk menjaga bayi. Sekarang, penguburan dilakukan dengan doa sederhana sesuai keyakinan masing-masing dan fokus pada makna simbolisnya seperti rasa syukur atas kelahiran bayi tanpa unsur mistisnya. Selain dikuburkan, ada beberapa cara modern dalam mengelola ari-ari, yaitu pembuatan kapsul plasenta. Beberapa ibu memilih mengelola plasenta menjadi suplemen untuk dikonsumsi sendiri. Adapun dijadikan pupuk sebagai pohon keluarga. Ari-ari dikuburkan bersama bibit pohon sebagai simbol kehidupan yang baru, atau dikremasikan sebagai limbah medis. Beberapa rumah sakit memiliki layanan kremasi atau pemusnahan limbah biologis. Berikut ini saya lampirkan sebuah contoh atau sebuah pelaksanaan penguburan ari-ari di era modernisasi saat ini. Mari kita simak videonya. Teman-teman sekalian, ini proses penguburan ari-ari, tradisi melegenda suku Jawa. Setelah diskusi sama keluarga, mau diapain ari-ari anak gue, Kian? Akhirnya kita putusin buat ngubur dengan tradisi Jawa. Jadi setelah beberapa jam istri gue lahiran, gue langsung berangkat buat jalanin prosesinya. Dan jujur, prosesnya unik dan dalam banget. Sesampainya di situ, ari-ari itu langsung dicuci bersih dulu. Dan ibunya terus jelasin, katanya kalau ada biji pepaya yang ada di tali pusat nyambung sama ari-ari itu, dipercaya kalau dedeknya ini bisa punya saudara. Dan jarak biji itu nandain jarak umur antara anak itu dan selanjutnya. Jadi kalau dia berdekatan, artinya umur anak itu dan saudaranya itu dekat. Lanjut, habis itu dibungkus kain kafan, dimasukin kendi biar suci, dan siap kembali ke Tuhan. Nah, menariknya, ada beberapa barang yang ikut masuk ke kendi nih. Pertama, ada kain 7 warna. Nah, ini buat nanti kalau pakai baju, apa aja bisa tetap cakep. Kedua, ada gula, biar senyumnya manis. Asik. Bumbu dapur, biar pinter masak. Lanjut, minyak wangi, biar keringetnya gak bau. Lalu, kembang, biar auranya bercahaya. Dan yang paling terakhir ini unik banget, kertas dan pensil, biar pinter di sekolah. Terakhir, gua disuruh yang naruh untuk mengubur kendil tersebut. Katanya, biar anak ini bisa tumbuh dan patuh kepada orang tuanya. Setelah ditutup, dikasih lampu, ini untuk menandakan jalannya yang ke depan akan terang. Menurut gue, ini bukan cuma tradisi yang luar biasa, tapi doa dan harapan biar ari-ari yang dikubur ini bisa membuat anak itu tumbuh di jalan yang terang, sehat, dan bahagia. Papa's gonna buy you a diamond ring. If that diamond ring is brass, Papa's gonna buy you a looking glass. If that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat. If that billy goat don't pull, Papa's gonna get you a cart and bull. If that cart and bull turn over, Papa's gonna buy you a dog. Tradisi kubur ari-ari
Sebelum dikubur wajib dicuci bersih dulu ya guys. Sebelumnya ari-ari dikasih asam jawa, jeruk nipis, dan garam. Di dalam kendi dikasih barang-barang seperti pensil, buku, gula jawa, mekap, ayat doa-doa. Penempatan ini punya arti masing-masing loh guys. Dipercaya anak selalu dilindungi, rajin, cantik, pinter, syoleha. Ini tergantung kepercayaan masing-masing ya guys. Tutup kendi dikasih lubang supaya tetap ada udaranya. Dikasih lampu penerangan juga guys selama 40 hari. Ini tradisi mami. Kalau kalian gimana? Nah, aku mau ngubur hari-hari baby Alpha. Nah, aku memutuskan sama ayah nguburnya di rumah yang baru kita beli, guys. By the way, ini tahun 2023, 7 hari sehabis Alpha lahiran. Ini, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Assalamualaikum. Jadi ini dia hari-hari baby Alpha. Hari-hari itu harus dibungkus terlebih dahulu, nanti baru kita sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh hari-harinya terlebih dahulu nih. Terima kasih udah bantu baby Alpha. Terima kasih ya. Saya bantu kubur, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baby Alpha, terima kasih udah nemenin ya. Hari-hari baby Alpha, terima kasih udah bantu baby Alpha sehat dan lahir. Terima kasih sayang. Alhamdulillah sudah mengubur hari-hari baby Alpha. Menarik.
Prosesnya pertama-tama ari-ari dicuci sampai bersih hingga tidak ada lagi darah. Kemudian dimasukkan ke dalam periuk yang sudah diisi dengan daun sentai. Dimasukkan pula perlengkapan lain seperti lawe, jarum, kunyit, kembang boreh, minyak wangi, beras maupun uang logam. Setelah semuanya lengkap dan periuk dibungkus dengan kain, upacara pun dimulai. Awalnya si ayah bayi membacakan doa tertentu sesuai dengan keyakinan. Tidak ada doa yang baku, namun intinya adalah doa keselamatan bagi ari-ari atau si bayi. Setelah itu, periuk digendong oleh ayah si bayi dan dipayungi oleh saudara atau anggota keluarga lainnya disertai perlengkapan lainnya. Sampai di tempat penanaman, yakni dekat pintu utama rumah, si ayah bayi berjongkok sambil melepas gendongan secara perlahan-lahan agar periuk tidak bergoyang-goyang. Ari-ari bagi bayi laki-laki diletakkan di sebelah kanan pintu utama rumah, sedangkan jika perempuan di sebelah kiri rumah. Periuk yang sudah ditanam bersama ari-ari kemudian ditimbun dengan tanah. Setelah selesai, di atasnya diberi bunga setaman dan diterangi lentera selama 35 hari yang tidak boleh padam. Seusainya dibacakan doa agar si bayi tetap selamat dan sehat. Penanaman ari-ari merupakan upacara pertama kali yang dilakukan terhadap seorang anak yang baru lahir. Ari-ari yang menemani lahirnya sang bayi tidak boleh sembarangan ditanam, tetapi harus memperhatikan etika dan upacaranya. Iwayan Tirta Gunwijaya mengatakan dalam Lontar Semarareka disebutkan upacara ini merupakan upacara pertama yang menjadi pembahasan. Upacara ini dilakukan pada saat bayi baru lahir dan plasenta yang dibawa bayi ditanam dengan upacara khusus. Dalam Lontar Semarareka dijelaskan tidak dibenarkan menanam ari-ari sembarangan. Apabila menanam sembarangan, si anak diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai binatang. Seharusnya menanam ari-ari tersebut di depan pintu masuk menuju tempat tidur. Jika bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki, maka ari-ari ditanam di sebelah kanan pintu masuk menuju kamar tidur. Sebaliknya, apabila bayi terlahir berjenis kelamin perempuan, maka ditanam di sebelah kiri. Dalam Lontar Semarareka disebutkan, apabila menanam ari-ari dilakukan secara sembarangan, maka bukan disebut sebagai manusia, melainkan sebagai binatang. Pasalnya manusia dalam hidupnya perlu disucikan dari 3 bentuk kekotoran yang disebabkan oleh si ibu, alam atau hari kelahiran, dan oleh perbuatannya sendiri. Pertama-tama manusia akan disucikan dari kekotoran yang disebabkan oleh ibu waktu melahirkan. Pada waktu itu banyak darah yang keluar, demikian juga air yang kotor. Inilah yang perlu disucikan secara skala dan niskala dengan upacara mapagrare, penanaman plasenta atau ari-ari, lepas tari pusar dan sebagainya. Secara filosofis, menurut Lontar Semarareka, upacara ini bertujuan mempermalumkan dan memohon kepada Hyang Ibu Pertiwi dan Sang Hyang Akasa untuk menerima keberadaan si bayi dan memberikan perlindungan serta umur panjang kepada si bayi. Adapun tata cara penanaman ari-ari seperti disebutkan dalam Lontar Semarareka adalah ari-ari tersebut ditempatkan di dalam kelapa. Isi dari kelapa tersebut tidak boleh dihilangkan dan dirajah dengan aksara ang, ong, dan ah. Selanjutnya kembali dirajah di ujung buah kelapa dengan aksara ong. Ari-ari dimasukkan ke dalam kelapa, diisi lontar sepanjang 9 guli dan ditulisi kata-kata Ong Sang Tabea Pakulun.
Setelah itu dibungkus dengan ijuk kemudian ditanam dengan mengucapkan mantra Ong Sang Hyang Ibu Pertiwi, Angreka Sagumatap Gumitip, Simaria Nuktugang Tuwo. Setelah ditanam, dibuatkan sesajen berupa nasi sebanyak 4 kepal dan 4 warna berisikan bawang dan jahe serta buah-buahan. Langkah berikutnya bersihkan sekitar tempat ari-ari ditanam, diberikan air, minyak, tepung tawar, disertai dengan ucapan mantra, Pakulun Hyang Ibu Pratiwi, Meraga Bayu Merte Sajiwe, Ngamertanin Sarwo Tamuwuh, Side Mumutugang Tuwo. Upakara tersebut dihaturkan untuk Butakala agar tidak mengganggu si bayi. Di samping itu juga untuk membersihkan ari-ari yang merupakan bagian saudara empat yang diajak lahir oleh si bayi. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, Butakala menyukai hal-hal yang berbau amis. Oleh karena itu tempat ari-ari harus dibersihkan untuk menghilangkan bau amis yang ada sehingga terhindar dari gangguan Butakala. Demikianlah pembahasan mengenai tradisi penguburan ari-ari atau mendem ari-ari dalam adat Jawa. Sebuah tradisi yang tidak hanya mengandung nilai budaya, tetapi juga memperlihatkan betapa eratnya hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Sebagai bagian dari warisan leluhur, penting bagi kita untuk memahami dan melestarikan kearifan lokal seperti ini agar tidak hilang dan ditelan zaman. Saya Amadea Putri Ramadanti dengan NIM 2311054 dari kelas 4A reguler malam Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.